LSM Sinar Keadilan mengaku banyak menemukan kejanggalan dalam pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu. Salah satunya adalah money politik di sejumlah daerah. Selain itu adanya temuan dana asing untuk kampanye saat pilkada. Hal tersebut dibeberkan oleh Ketua LSM Sinar Keadilan, Berlian Nasser Kasihono, saat seminar nasional yang mengusung tema pengabaian azas keadilan dalam pilkada serentak di Hotel Planet Jodoh. Berlian mengatakan, dari hasil survei yang telah dilakukan oleh timnya yang menggunakan metode pengambilan data primer dan juga sekunder serta pengamatan langsung, adanya permainan money politik yang sulit dibuktikan secara langsung. Prinsipnya adalah kami sudah melakukan pengambilan data tentang bagaimana proses pilkada serentak, dimulai dari ikut mengamati proses panitia seleksi penyelenggara sampai dengan diakhirinya proses pilkada ini di MK. Nah, setelah kami mendapatkan temuan, ternyata ada kekosongan banyak hal tentang keadilannya. Makanya judul dari seminarnya adalah pengabaian keadilan di proses pilkada serentak. Di situ nyatanya adalah bahwa kami punya data temuan penyimpangan, tapi ketika mereka yang bersengketa dalam hal ini dalam pilkada menganggap bahwa satu-satunya media untuk bersengketa adalah Mahkamah Konstitusi. Padahal di Mahkamah Konstitusi hanya menganggap siapapun boleh bersengketa asalkan selisihnya tidak lebih dari batasan di pasal di Undang-Undang Nomor 8 itu. Padahal kenyataannya banyak sekali kejadian yang sebenarnya itu pelanggaran pemilu dan sangat mutlak. Akhirnya kami mencoba mengadakan seminar untuk mempublikasikan hasil temuan-temuan itu. Di samping ini kami juga berharap dari Komisi 2 kebetulan hadir juga ikut membantu melakukan drafting ulang tentang undang-undang itu. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pilkada tidak hanya memandang selisih suara, substansinya yang penting. Saya ambil satu kasus di Sragen, termasuk di Meranti. Ini sebenarnya ada 4 hal yang bisa membatalkan pasangan calon untuk mencalonkan lanjut ya. Misalnya penggunaan dana asing, sumber dana dari dana yang bersumber dari yang tidak jelas, APBD, kemudian dana-dana lain ya. Nah ini sebenarnya kami ada temuan, tapi pada kenyataannya mereka lolos-lolos saja. Saya nggak tahu apakah verifikasinya yang kurang clear atau ada pengabaian. Jadi tujuan utama ini semua diselenggarakan adalah kami ingin menggugah pihak penyelenggara, khususnya Komisi 2, karena mereka yang berwenang, yang punya legalitas untuk membuat drafting dan melegalkan, agar direvisi itu. Bagaimana tentang penyelesaian akhir sebuah sengketa di pilkada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Edi mengatakan, money politik saat pilkada serentak rentan terjadi. Hal tersebut juga mendapat sorotan serius dari Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, politik uang bisa dilakukan oleh pasangan calon yang memberikan uang ke penyelenggara, tidak hanya ke masyarakat. Sementara sanksinya tidak ada. Undang-undang ini substansi anti money politik, anti politik uang. Nah, soal ini mendapat sorotan yang serius hari ini, ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini soal anti money politik ini hanya mengatur 2 hal. Satu adalah partai politik yang menerima uang dari paslon, ya, sehingga menyebabkan paslon itu diskualifikasi dan menyebabkan partai politik itu tidak boleh mencalonkan kembali paslonnya. Jadi istirahatlah partai politik yang mencalonkan itu. Yang kedua adalah paslon yang memberikan uang kepada pemilih, ya. Pemilih tidak dikasih sanksi, yang diberikan sanksi adalah paslonnya, bisa sampai diskualifikasi, ya. 2 itu soal politik uang. Padahal yang terjadi money politik itu bukan paslon kepada partai politik saja dan paslon kepada pemilih saja, tapi juga paslon bisa kasih uang ke penyelenggara pemilu, ya.
paslon bisa kasih uang kepada KPUD, paslon bisa kasih uang kepada Bawaslu daerah, Panwaslu, PPK, PPS, semua bisa dikasih uang. Bahkan paslon bisa kasih uang ke sentra Gakumdu. Ya, paslon bisa kasih uang ke sentra Gakumdu. Nah, ini siapa? Apa sanksinya? Tidak ada dalam undang-undang ini. Ya, tidak ada dalam undang-undang. Nah, oleh sebab itu kita sedang merancang sebuah peraturan yang lebih komprehensif, ya, sehingga semua yang terlibat di dalam money politik atau politik uang ini mendapatkan sanksi. Itu dari satu sisi. Tetapi dari satu sisi yang lain, kita ingin menyederhanakan sanksi terhadap paslon ini. Ya. Menyederhanakan seperti apa? Ya. Ini usulan Profesor Jibri, Ketua DKPP. Tidak perlu money politik ini mendapatkan sanksi pidana. Ya. Undang-undang hanya mengatur soal sanksi administratif. Siapapun yang melakukan politik uang harus didiskualifikasi. Ya. Dan itu dianggap sanksi yang cukup berat. Ya. Cuma kalau ini terjadi artinya kan hanya ada peradilan etika. Ya, hanya ada peradilan etika. Tidak ada peradilan pidana pemilu. Implikasinya tidak perlu ada sentra Gakumdu. Ya, tidak perlu ada sentra Gakumdu. Nah, yang melakukan peradilan terhadap pelanggaran etik ini tinggal pembuat undang-undang ini menyerahkan kepada siapa? Kepada Bawaslu kah? Nanti kita akan bahas itu. Atau kepada DKPP. Lukman Edi mengatakan, bagi pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan, pasangan calon bisa didiskualifikasi. Hal tersebut sebagai sanksi administratif yang dinilai cukup keras bagi pasangan calon. Nur Akadevi Muhamzani, Kelas 7 menginformasikan.